Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Dari Puncak Bidung 93 96,9 FM Suara Kreativitas. Selamat sore sahabat kreatif. Seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal ya, kita bakal ngobrol, tentunya berkenalan, mengenal lebih dekat dengan finalis Putra Putri dan Putri Sulawesi Tengah 2022 perwakilan Toli-Toli tentunya. Dan ini sudah ada ya di hadapan saya, hadir di studio tentunya bersama empat putra dan putri finalis perwakilan Sulawesi Tengah untuk Toli-Toli, dan juga ada coachnya sendiri ya. Kita langsung berkenalan dengan mereka. Oke, ini saya langsung ke siapa dulu nih? Kira-kira siapa yang mau lebih dulu? Oke, saya mulai dari sebelah kiri, kalau dari arah saya ini. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore. Saya Cindy Pratiwi. Saya mahasiswa aktif di Universitas Madako Toli-Toli dan kebetulan sekarang menjabat sebagai duta kampus Universitas Madako Toli-Toli. Dan sekarang mengikuti ajang Putra Putri Sulawesi Tengah tahun 2022 perwakilan Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Oke, itu dia ada Cindy Pratiwi. Ini kira-kira masih sekolah SMA. Gimana, Be? Lagi kuliah. Ternyata lagi kuliah. Wah, awet. Harus. Iya benar. Kalau gitu nggak masuk ini finalis ya kan. Oke, selanjutnya siapa adik yang paling ini imut ya? Baik, selamat sore. Selamat Saya sore. Stefania Anggaya, umur 11 tahun. Saya bersekolah di SDN Pembina Toli-Toli. Toli-Toli. Oke. Kita ada Stefani dan lanjut lagi. Ini yang paling imut ya, imut sekali. Baik, selamat sore. Sore. Halo semua, perkenalkan nama saya Gadis Wanita. Saya berusia 9 tahun. Saya bersekolah di STM 10 Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya finalis dari Toli-Toli. Terima kasih. Asik. Selanjutnya, ini yang paling mau dibilang paling ganteng, ternyata ada kucing sendiri, lupa saya. Oke, saya dengan siapa? Terus perkenalkan diri lebih detail kalau boleh. Iya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Markus Arkapia, umur 17 tahun, bersekolah di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Oke. Dan sekarang ikut kompetisi Putra Putri Sulawesi Tengah perwakilan dari Kabupaten Toli-Toli. Oke. Itu dia udah ada 4 dan ini nggak afdol ya. Tapi sebelum saya kenalan sama coachnya, ini apa kabar nih untuk semuanya ini Putra Putri finalisnya ini untuk hari ini? Puji Tuhan. Baik, asik ya. Ini saya sebelum ke Putra dan Putri ya, ini bingung ngomongnya ya. Soalnya lebih banyak dominan di Putra ya, di Putri ya. Ini dari Adi sendiri, coach sendiri ya. Ini untuk mereka ini berapa lama ini untuk menjadi finalisnya, prosesnya? Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di kami untuk persiapan mereka ini sampai sekarang ini sudah hampir mau masa 3 bulan. Dari kita coaching dari segala rupanya, catwalk, photoshoot dan lain sebagainya, sudah mau hampir 3 bulan. Oke, hampir 3 bulan ya. Iya, betul. Oke. Dan sebentar ya sahabat kreatif, kita bakal berkenalan lebih dekat dengan putra dan putri finalis Sulawesi Tengah. Ini perwakilan dari Toli sendiri. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Produk dari Toli, suara kreativitas. Kita balik lagi numpang-nampang mengenal lebih dekat dengan finalis putra putri Sulawesi Tengah perwakilan Toli. Dan saya langsung ini kira-kira yang mewakil aja ya untuk yang pertama. Ini kira-kira apa saja kriteria atau syarat nih untuk menjadi finalis putra dan putri Sulawesi Tengah? Siapa kira-kira jawab? Oke, coachnya sendiri. Tar, White. Oke, syarat pertama untuk menjadi finalis sebenarnya harus berdomisili dulu di Kabupaten Toli-Toli. Oke. Karena Itu syarat mutlak. yang pastinya juga warga negara Indonesia ya. Oke. Terus memenuhi kriteria tinggi badan, berat badan proporsional, dan umur pastinya. Wajah tuh dong. Ya, karena di sini kita ngikutnya 2 ajang. Untuk putra
Putri Sulawesi Tengah kategori dewasa dengan Putri Cilik Sulawesi Tengah. Tentunya umur untuk dewasa itu 17 sampai 24 tahun. Oke. Jadi kita berusaha mencari jadi kita terpilihnya dari runner up 1 Putra SMK dan Duta Kampus Universitas Madako. Sedangkan untuk yang cilik kita melakukan seleksi di 2 sekolah, di SD Pembina sama SD 10. Dari hasil seleksi maka terpilihlah Gladys dengan Stefani. Gladys sama Stefani. Nah, tadi kan dibilang ya untuk syaratnya itu ada berat badan sama tinggi. Iya. Nah, kira-kira berat badannya berapa, tingginya berapa gitu? Oke. Berat badan untuk finalis Putra Putri Sulawesi Tengah untuk kategori perempuannya 155 cm. Ya, kalau proporsional berarti 155 kurang 110 berarti sekitar 40 sampai 50 kg. Dan untuk laki-laki 165 minimal, kalau untuk tidak proporsionalnya berarti 165 kurang 110. Gitu. Berarti semampai semeter Iya. Nggak bisa. Ternyata berat sama tinggi juga dihitung ya. Iya, betul. Kirain mau dia beratnya mungkin agak berlebihan, selama dia bisa jadi model nggak apa-apa gitu. Takutnya nanti Kak baju yang kita mau pakai tidak muat gitu. Kirain bisa dibuat baju khusus gitu. Enggak Enggak. ya? Tetap. Karena panitia sudah menyiapkan ukuran untuk nantinya digunakan untuk biasanya kalau malam final biasa itu panitia mencari sponsor kostum. Takutnya nanti baju yang disediakan letter S kita datangnya letter M, nanti tidak cocok begitu. Jadi proporsionalnya harus kita hitung juga. Oke. Nah, ternyata ada juga ya. Ini selanjutnya ini untuk para peserta ya. Ini bagaimana awalnya sampai menjadi finalis? Itu mulai dari seleksinya itu bagaimana? Ini siapa kira-kira? Ingin jawab? Oke, awal mula jadi finalis itu saya kan terpilih menjadi Dewi dan Duta Kampus Universitas Madako Toli-Toli. Nah, terus direkomendasikan untuk ikut finalis menjadi salah satu finalis Putra Putri Sultan tahun ini. Jadi sebenarnya rekomendasikan itu dari pembina sendiri. Oh, dari pembina sendiri ya? Dan direkomendasikan oleh kampus juga. Itu nggak pakai seleksi nggak untuk dari kampus sendiri? Kalau untuk dari kampus dia sudah diseleksi, tapi sebenarnya tujuan pertama kita itu mau ikut di pemilihan Putra Putri Kampus se-Indonesia di Jogja. Cuma karena waktunya mepet, cuma persiapan 1 bulan 2 bulan kita jadi mundur begitu, takut tidak maksimal. Terus kita lihat ada ajang lain yang di Sulawesi Tengah, karena kebetulan kita juga kemarin baru pulang dan sampai di sana ada regional direkturnya untuk Sulawesi Tengah menawarkan, Toli-Toli mau gabung tidak? Kalau gitu ya kita cari dulu anak-anak, kita cari dulu siapa yang bisa bergabung dari Toli-Toli, baru kita kirim. Maka terpilihlah dari Duta Kampus Madako sama runner up 1 Putra SMK. Oke. Ini kalau dari sekolah sendiri, itu mekanismenya itu bagaimana? Yang sekolah mana Kak? SD? Yang dari SD, terus SMK-nya gimana? Oke, kalau yang dari SD kita tentunya pasti menyurat dulu ke sekolahnya, memberitahukan kepada gurunya, berbicara sama kepala sekolahnya. Kemudian kepala sekolahnya juga dukung, gurunya juga dukung, maka kita melakukan seleksi. Jadi kita menyeleksi di 2 sekolah, dalam waktu 1 minggu itu kita seleksi. Tadinya berat sih Kak, di SD Pembina itu luar biasa, banyak juga yang berpotensi selain daripada Stefani sendiri. Jadi kan kita dari bukan panitia, dari tim Toli-Toli berusaha memilih, maka terpilihlah mereka. Setelah terpilih itu baru kita lakukan coaching. Di SMK juga begitu. Di SMK kemarin juga di SMK kami menyeleksi 7 orang. 7 orang. Tapi yang terpilih hanya 1. Gitu. Oke, itu untuk di SMK ya, 7 orang. Yang terpilih hanya 1. Berarti hanya Marco ya, yang cantik sendiri. Nah, ini untuk total keseluruhan ini yang ikut seleksi berapa? Kalau dari TK sendiri, terus dari kampus? Kemarin di SD Pembina itu ada 20 orang Pak. Banyak. 20 orang dari kelas 3 sampai kelas 5. Di SD 10 Stefani Gladys sendiri. Di SMK ada 7. Di kalau Putra untuk sininya tidak ada, cuma dia sendiri. Jadi ya sekitar 37 orang, 38 orang. Iya. Nah, ini saya ke ini dulu, 2 ini ya.
Saya mau nengok nggak bisa. Halo, adik-adik cantik. Wah, ini pengalamannya bagaimana nih? Yang kakak dulu, ayo. Ya, kakak Stefani dulu. Stefani ya? Bukan. Iya, Stefani, Iya, benar. Stefan. Saya ini namanya, soalnya mukanya nggak mirip gitu, jadi namanya ketukar. Ya, kalau dari Stefani sendiri, pengalaman yang didapat selama mengikuti itu apa? Jadi aku selama ngikut jadi putri pariwisata ini, aku diajarin seperti berjalan, terus cara duduk dan cara bicara juga. Ya, terus sikapnya juga dijaga. Berarti attitude ya. Oke. Kira-kira ada nggak mungkin pengalaman yang mungkin bisa dibilang agak nggak mungkin ya, selamanya kan senang-senang dulu, pasti ada yang nggak enaknya gitu. Selama jadi putri pariwisata itu, waktu menjadi putri pariwisata itu aku tuh waktunya mepet. Ya, terus jadi kan aku selain ikut kayak gini tuh aku juga punya aktivitas lain gitu. Jadi biasa aktivitas lain itu aku tunda dulu. Jadi aku lebih pentingkan kegiatan ini. Oke. Berarti fokus ke sini dulu ya. Fokus ke sini dulu. Oke. Kita tahan dulu. Ntar kita bakal lanjut lagi ya tentang bagaimana sih suka duka selama mengikuti ajang ini ya. Bentar, terus tetap stay tentunya untuk sahabat kreatif. Terus tetap stay di 96.9 FM, Suara Kreativitas. Sembilan 96.9 FM, Suara Kreativitas. Balik lagi tentunya di Numpang Nampang di Pro 2 RW Toli. Saya kemana ya? Dan kita lanjut lagi mengenal lebih dekat dengan putri Sulteng, perwakilan dari Toltol sendiri. Dan saya lanjut lagi ke pertanyaan yang sempat terjeda ya. Ini tadi kan sudah adik Stefani ya, saya mau ke Gladys. Halo Gladys. Halo. Wah, ini kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah aku baik, Kak. Baik, wah berasa saya didongengin. Oke, Gladys tadi kelas berapa sayang? Saya kelas 3. Kelas 3. Pengalamannya selama mengikuti ajang ini apa sayang? Saya memiliki pengalaman selama mengikuti perlombaan Putri Cilik Sulawesi Tengah. Saya dapat menambah wawasan saya dapat menambah ilmu seperti public speaking, table manner, dan lain-lain. Saya juga belajar berjalan dengan baik menggunakan heels. Itu saja. Nah, terus pengalaman dari pengalaman yang didapat, pengalaman buruknya mungkin ada pengalaman yang nggak enak gitu yang didapat sama Gladys. Pernah. Apa tuh? Kan ada aktivitas lain selain mengikuti lomba ini. Aku kan juga mengikuti kampanye pramuka di sekolah. Jadi kadang-kadang kampanye pramuka saya terhalang. Jadi aku memilih untuk mengikuti kompetisi ini dulu dan melanjutkan kampanye pramuka saya nanti lagi. Oke, berarti jadwalnya bertabrakan ya? Iya. Oke, berarti harus ada salah satunya dikorbankan. Dan hasilnya tuh nggak sia-sia kan? Oke, saya next ke yang cantik. Yang paling cantik. Halo. Marco ya? Marco, kelas berapa tadi Marco? Kelas 3. Kelas 3. Oke, pengalaman yang dapat suka dukanya? Pengalaman mulai dari suka ya. Sebetulnya banyak. Oke. Terlebih khusus dapat menambah wawasan juga kan. Kalau dari buruknya sendiri ya sama seperti dua orang cilik ini. Waktunya sih. Ya, lebih mengorbankan waktu karena di samping mengikuti kegiatan Putra Putri Sulawesi Tengah ini, saya kan masih mempunyai kegiatan yang lain juga, seperti kegiatan ke gereja atau pemuda yang religi lah. Jadi lebih mengorbankan waktu di situ untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Nah ini kalau dukungan orang tua? Dukungannya pasti didukung. Dukung. Iya.
Walaupun harus ada yang dilepas dulu gitu. Iya, iya. Oke, sejauh ini mendukung. Yang lain gimana? Nggak ada kendala gitu? Mungkin merengek dulu gitu, memperjuangkan. Nggak ada drama gitu nggak? Nggak ada. Berarti sejauh ini orang tua memang benar-benar support. Atau mungkin pengaruh dari coachnya sendiri? Enggak ya? Enggak, yang benar-benar orang tua dukung ya? Oke. Nah ini terus dari kan udah ada kan pengalaman yang didapat gitu, terus mungkin sejauh ini ya kan 3 bulan. Ini dari ruang lingkup pertemanan apa mungkin ada bertambah, entah itu mungkin dari kan ya biasanya kan pertemanan lingkup sekolah, kampus, mungkin lebih banyak lagi kenalannya di luar. Ya. Banyak. Kalau dari pertemanan tentu saja bertambah banyak ya Kak, soalnya kan kita ada dari beberapa finalis dari kabupaten lain seperti Morowali, dari Kota Palu juga ada. Jadi untuk sementara waktu karena belum bisa tatap muka langsung dengan mereka, kita sharing-sharing di grup, karena punya grup kita bahas-bahas soal, karena selama kita menunggu untuk berangkat ke Palu juga dari panitia kita itu biasa diberikan mini challenge seperti bikin video promosi pariwisata, bikin video keseharian, day in my life gitu. Nah dari situ kita bisa bincang-bincang, kita bisa sharing session dengan finalis lain. Jadi punya banyak kenalan. Oke. Ini saya ke coach dulu nih ya. Ini untuk peserta sendiri. Itu item pelatihannya apa saja? Item apa? Pelatihannya. Oke. Untuk item latihan itu sebenarnya banyak Kak, karena basic daripada masing-masing peserta ini kan kita tidak tahu. Iya, Beda-beda. Jadi sebisa mungkin kita dari tim ini mengatur. Yang paling susah sebenarnya daripada item latihan kita itu adalah catwalk-nya Kak. Membentuk jalannya dari orang yang biasa taseng-asengan itu orang bilang jalan miring-miring, kita berusaha untuk buat sebisa mungkin seperti yang dimaukan oleh para panitia pelaksana begitu, dari segi jalan pertama. Yang kedua biasanya karena ini adik-adik kan kurang tahu juga, jadi kita itu membiasakan mereka untuk menggunakan heels. Itu berapa tingginya? Untuk yang adik-adik ini kami membiasakan menggunakan yang 10 cm Kak. Wah, kalau saya udah Iya. ya. Kalau yang dewasa 13 sampai 15. Itu memang standar atau? Sudah standar sebenarnya itu Kak. Karena biasanya di tingkat provinsi ataupun nasional bahkan bisa lebih standar penggunaan heels. Karena biasa panitia mengatakan minimal 10 cm. Maksimal terserah mau pakai angle juga boleh, nggak apa-apa, tapi tidak jatuh. Itu sebenarnya tantangan untuk item tersusahnya. Selain daripada untuk itu kita juga mengajarkan public speaking. Iya benar. Dari public speaking itu kita bisa tahu oh finalis ini bisa atau tidak. Terus mempromosikan wisata, bagaimana kita caranya mempromosikan wisata. Terus kemarin juga seperti yang dibilang sama Cindy, kita itu mereka itu diberikan mini challenge. Mini challenge-nya itu luar biasa sebenarnya tantangannya Kak, karena kita melakukan itu di waktu bulan puasa. Membuat video di tengah hari buta, matahari lagi sehat-sehat, lagi lucu-lucunya. Kita di bawah terik matahari dalam kondisi puasa harus membuat tantangan tersebut. Tidak banyak juga peserta yang mundur. Karena mungkin challenge-nya terlalu susah. Jadi ada peserta dari lain mundur. Kita dari tentu saya bilang sama mereka apapun yang terjadi kita maju tetap jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Jadi item-item yang kita lakukan selama coaching itu yang pertama catwalk, public speaking, promosi wisata dan challenge lainnya. Itu sama nggak untuk yang cilik dan yang dewasa? Untuk yang cilik sendiri mereka tidak terlalu dibebankan seperti yang dewasa karena dari panitia provinsi kalau untuk yang cilik bilang nanti semuanya dilakukan di Kota Palu, entah itu pemotretan, promosi apa nanti di Kota Palu. Tapi kalau untuk yang remaja dan dewasa dilakukan di daerah masing-masing. Ini kalau dari yang cilik ini susah nggak gitu? Untuk komunikasinya bilang harus gini gitu. Sebenarnya tantangan memang untuk mengcoaching anak kecil itu memang luar biasa Kak. Tapi kita sebagai tim ya berusaha
jangan sampai kita marah itu pastinya menahan amarah itu luar biasa sebenarnya. Bulan puasa. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah anak dua ini Gladys dan Stefani kemajuan progresnya luar biasa. Sempat kita tidak latihan 2 minggu, pada saat minggu ketiga kita latihan sudah berubah sekali. Maksudnya ternyata mereka di rumah ini tidak hanya berleha-leha di rumah, tapi mereka melakukan apa yang kita suruh latihan catwalk di rumah gitu. Nah ini saya ke peserta dulu. Ini selama pelatihan apa yang paling sulit dari yang kakak Aya? Yang paling sulit sebenarnya itu untuk latihan catwalk, karena bukan keseharian memakai heels. Nanti saat ingin ikut ajang seperti ini, selebihnya mungkin kesulitannya yang ada sih Kak, cuma bisa diatasi. Iya, bisa diatasi. Paling cuma seperti lebih harus memanajemen waktu dengan baik lagi, karena kebetulan juga kuliah semester 6. Wah, punya tugas-tugas banyak ya. lumayan. Jadi ya sebisanya lah mengatur waktu. Itu nggak keteteran nggak waktunya? Keteteran sebenarnya keteteran, cuma sebenarnya dari kita memanajemen waktu sendiri sih. Untuk sementara ini ya masih bisa lah untuk membagi tugas antara kegiatan kampus dan latihan. Dan juga kebetulan saya juga salah satu staf di Dinas Pendidikan di bidang kebudayaan. Jadi sembari masuk kantor sambil kerja tugas, kirim lagi lewat. Berarti sama teman saya dong di situ. Ya. Tapi ntar itu ya di luar ini. Oke, saya ke ini dulu, ke Stefani. Ya, Stefani, saya yang paling sulit apa latihannya? Ya sama sih Kak, kayak catwalk gitu, sama soalnya itu untuk catwalk itu pakai heels kan, jadi kan sehari-hari aku nggak pakai heels gitu, jadi agak susah gitu jalannya pertama kali. Sekarang alhamdulillah udah bisa dan udah lancar ya, tapi untuk catwalk untuk pertama-tama itu aku susah banget untuk nahan keseimbangan gitu, jadi aku sering banget untuk jatuh atau keseleo gitu. Itu pakai buku nggak di atas? Enggak ya? Oh, aku Iya. saya korban drama ya. Ditaruhkan ini, dipakai Kayu gitu. Itu berapa berarti itu? Kalau kayak gagang sapu sih Kak. Oh, lagi Iya, cuma hanya membentuk badan biar tidak bungkuk. Berarti saya korban drama ya. Oke, kalau ke Cindy sendiri, Gladys. Halo Gladys. Halo Kak. Yang paling susah apa pelatihannya sayang? Pada saat pose, aku harus menyeimbangkan kaki aku. Jadi aku kadang-kadang suka jatuh, terus kayak keserempet sama gaun. Habis itu ya alhamdulillah sih aku udah bisa sekarang. Sekarang bisa. Nah ini kalau ngomongnya ini memang kesehariannya sebelum ini gini ya? Iya, kalau untuk Gladys memang seperti begini karena Pembawaannya memang ya? karena Gladys berasal dari ibu kota. Dia dari anak Jakarta ini kan. Kemudian hanya mengikut orang tua pindah tugas, jadi sekolah di Toli gitu. Pantasan, kirain yang mungkin ngobrolnya agak lebih ngegas, tau lah orang Toli ya. Kalau ngomong gimana? Mungkin karena ikut ini ya, jadi langsung kalem. Saya sudah kalem. Saya gemes gitu. Nah ini untuk Marco sendiri gimana? Yang paling susah? Yang paling susah. Apakah pakai heels juga? Enggak ya. Yang paling susah sama catwalk juga. Karena dari pertama saya masih kurang lancar. Ya, dari mulai cara jalannya itu saya masih membungkuk sampai yang dibilang tadi itu taruh gagang sepatu. Gagang sapu. Puji Tuhan sekarang udah ada kemajuan. Lebih tegak lagi kan? Oke. Cara berjalannya udah lebih baik lah. Lebih baik. Oke. Nah ini sebentar saya mau ke coach ya. Tapi ntar kita tahan dulu. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
96,9 FM Suara Kreativitas. Kita balik lagi di Numpang Nampang Sahabat Kreatif dan masih ditemani sama putra putri finalis Sulawesi Tengah tentunya. Hari ini perwakilan Totoli gitu ya? Finalis putra putri Sulawesi Tengah. Perwakilan Totoli Dan ya. finalis putri cilik. Oh gitu, oke. Dan ini saya mau ke coach dulu ya. Ini saat menjadi coach yang paling sulit ya untuk pelatihannya para peserta ini. Dan ini tidak apa gimana? Yang mungkin ada yang bandel nggak yang paling sulit? Kalau bandel Kak ya tetap ada. Kesulitan sebenarnya hanya mengatur waktu sih sebenarnya Kak. Karena kita semua punya kesibukan masing-masing. Saya juga ngajar di SMA 1. Iya, siapa sih yang nggak kenal hati, ya kan? Alhamdulillah masih banyak orang yang nggak kenal saya. Oh masa sih? Iya, hanya mungkin yang kenal-kenal hanya yang bekerja di bidang kesenian. Kesenian. Terus kalau membagi waktu, kalau kita bilang datangnya jam sekian, alhamdulillah ada hari ini karet, hari besok tidak, begitu saja Kak. Waktu sih sebenarnya menjadi hambatan utama sebenarnya. Masalah waktu. Iya betul. Jadi di antara nih putra putri finalis yang paling sulit untuk dia nggak ada ya? Alhamdulillah tidak ada Kak. Nggak sempat buat rambut berdiri kan? Nggak berdiri sih kan, cuma ya mendongkol sedikit, tapi ya bisa diredam hanya pada saat hari itu saja. Setelah itu ya kita bersikap profesional lah. Emosi ditahan, kalaupun memang marah hanya di situ saja. Cukup kita buang di situ yang jeleknya, kita keluar ruangan, yang bagusnya kita bawa. Gitu. Ini untuk pelatihan dari mereka sendiri nih jadwalnya itu dibuat bagaimana? Kalau kemarin waktu bulan puasa 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Di hari Sabtu kita latihan, tapi pada saat setelah Lebaran kemarin kita mulai latihan itu hari Jumat tanggal 6. Tanggal 6 Mei kita latihan sampai hari ini tidak berhenti. Sampai hari ini nggak berhenti ya? Iya, tiap sore karena mengingat waktu sudah makin mepet. Terus banyak persiapan harus kita lakukan, maka kita harusnya latihannya memang full. Oke. Gitu. Nah ini untuk kedepannya kira-kira mungkin ada sesuatu yang bakal dihadapi atau gimana nih? Ya tentunya yang akan dihadapi finalis-finalis daerah lain kan sebenarnya. Ada persiapan kah gitu? Ajang-ajang selanjutnya atau gimana? Ajang selanjutnya belum ada sih. Belum ada. Masih ini ya fokus. saja dulu kita fokuskan karena memang dari awal kemarin setelah pulang dari pemilihan Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah, memang sudah kita niatkan untuk urus ini dulu. Oke, Gitu. iya siapa sih yang nggak tahu buat adik ya pasti fokus, fokus dulu. Jadi nggak keluar jalur dulu ya. Ini juga takut. Enggak dong, traktir saya ya. Boleh kawan. Enggak bercanda. Nah ini terakhir ya, ini mungkin harapan ke depannya. Ini untuk Stefani sendiri gimana nih? Ada harapan ke depannya? Ayah, halo Stefani, harapan ke depannya kira-kira gimana? Jadi harapan aku ke depan itu semoga bisa menang Amin. Amin. dan ya menang menjadi perwakilan putri cilik Sulawesi Tengah Khusus Totoli ya, program Iya. Totoli. khusus. Jadi semoga menang itu aja sih. Amin. Oh gitu ya, berarti ini semoga menang ya, standar untuk semua orang ya. Iya. Nah ini kalau ke Stefani sendiri, Stefani, ladies, ya ampun, kayaknya makin mirip mereka ya. Emang, oke, gimana? Ayo sayang. Harapan saya adalah semoga saya dapat menjadi lebih baik, Lebih baik. lalu saya dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak di Indonesia. Amin. Oke, kalau ke Cindy Pratiwi, gimana kakak Cindy? Oke, harapannya tentu saja kita bertanding untuk menang dan semoga saya bisa menjadi role model bagi remaja-remaja khususnya di Kabupaten Toli-Toli tentunya dan juga bisa dapat menginspirasi generasi-generasi muda. Oke. Ke Marco. Ya untuk harapan kedepannya semoga ya mudah-mudahan bisa menang dan menyenangkan orang-orang sekitar, terutama membanggakan orang tua. Ya karena biar tidak rugi, bisa dibilang sia-sia. Kayak waktu yang dibuang untuk ikut kegiatan jadi tidak terbuang percuma. Jadi mudah-mudahan bisa menang. Ya, amin. Oh, mudah-mudahan bisa menang. Oke. Ini ke dulu gini. Sebelum saya closing statementnya ke Abe ya.
Ya. Oke, ini saya lupa. Dan Tessa pengen tanya cita-cita sendiri apa tuh? Oh, Apa? Kayak dari ini, Cindy. Oke, cita-citanya sebenarnya sekarang kuliah ambil jurusan teknologi pendidikan, mungkin bentuknya jadi guru, tapi sebenarnya dalam hati mau jadi pengusaha. Pengusaha. Iya. Wah. Entah itu di bidang kuliner karena suka masak, atau ya nanti mungkin bisa jadi guru juga. Seperti itu Kak. Berarti ntar lihat kedepannya gimana ya jadinya. menapaki jalan. Jalan dulu deh, kuliah dulu, selesai dulu. Oke, kalau dari Stefani sendiri, ya. Kalau Stefani saya mau jadi apa? Cita-citanya? Aku cita-citanya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Dokter apa dulu dan? Aku suka lihat dokter gitu, operasi-operasi gitu Oh. kayak Spesialis bedah. Spesialis Iya. bedah. Ya. Spesialis bedah. ya, suka ngeliat gitu. Oh, mungkin boleh dicoba sama. Boleh. Boleh. Kasih hidung boleh ya. Kasih hidung. Wah, itu lain lagi ya. Mau ya. Kalau dari adik ladies, cita-citanya apa sayang? Saya ingin menjadi ilmuwan atau profesor Wah. dan membuka sebuah klinik gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Ih, Oh, keren. biasa. Keren banget ya. Baru masih kecil ya. Pikirannya sampai situ ya. Oke, mudah-mudahan ini cita-citanya terwujud semua ya. Amin. Amin. Kakak Marco, gimana? Cita-citanya sih sebenarnya jadi polisi ya. Polisi. Iya. Wah, ada apa? Apakah orang tua atau Enggak, ada emang pengen, sesuatu? emang pengen dari kecil. Pengen dari kecil ya. Oke, pokoknya mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai, terwujud ya. Jangan lupa jangan cuma hanya sebatas cita-cita, nggak ada usaha, nggak ada tindakan, itu nggak akan ada hasil ya kan. Betul. Oke, kita ke closing statement ya untuk dari kami sendiri gimana harapan kedepannya, terus dari pemerintah sendiri gimana? Oke, saya selalu menekankan sama adik-adik ini kalau kita mau bertanding, tujuan utamanya memang untuk jadi pemenang. Saya tidak mau, bukan saya tidak mau sebenarnya. Saya berharap di antara mereka ini ada jadi pemenang utama untuk ajangan mereka masing-masing dan nantinya bisa mewakili Provinsi Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Kalau untuk putra putri Sulawesi Tengah, nanti kegiatan nasionalnya itu Duta Pariwisata Indonesia. Kemarin tahun lalu sudah diwakili oleh Kabupaten Morowali sama Kota Palu kalau tidak salah. Terus untuk putri cilik Sulawesi Tengah itu nanti ke Putri Cilik Indonesia. Kemarin Sulawesi Tengah mengirimkan 2 perwakilan dari pemenang utamanya. Alhamdulillah sampai sana juga mendapatkan prestasi yang maksimal. Jadi saya harapkan sama adik-adik ini sebisa mungkin apa yang kita latihkan di sini diterapkan di sana. Mungkin pembelajaran yang kita lakukan di sini agak sedikit berbeda dengan yang di provinsi, tapi setidaknya kita sudah ke sana sudah punya bekal. Jangan sampai kita di sana hanya duduk cantik sebagai peserta tanpa dilirik oleh panitia gitu. Sama dan bohong saja kita datang kalau hanya datang untuk duduk, datang makan, datang tidur, mendengarkan dan tidak membawakan hasil maksimal. Intinya ke hasil ya. Iya, intinya memang siapapun itu pasti yang namanya kita berkompetisi mau jadi pemenang. Benar. Saya tidak mau cuma datang duduk gitu. Jadi mengutip bahasa dari salah satu putri Indonesia 2013 kalau nggak salah dari Herman, dia mengatakan waktu dia mengikuti Miss Universe, dia bilang kalau kita mau bersaing ya kita memang harus betul-betul jangan kalah gitu. Masa kalau Latina sudah duduknya cantik, kita duduknya biasa saja ya pasti tidak bakal dilirik Iya, gitu. benar. Jangan cuma duduk di sudut, diam-diam diri, ya bergabung. Gitu. Terus harapan lagi dari untuk ke pemerintah mungkin saat ini memang mungkin belum kaya, belum takut sih sebenarnya belum mendapatkan perhatian khusus. Dukungan gitu ya. Ada sih Kak yang biasa dari pemerintah kemarin kita didukung sama Pak Wakil Bupati, sama Ketua DPRD, kita didukung ya secara bantuan finansial sama support. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin karena kita masih baru juga Kak, baru melek di dunia pageant hampir 1 tahun ini, kita meleknya di pageant. Jadi kedepannya mungkin kita mengharapkan bantuan dari pemerintah sekiranya bisa difasilitasi. Untuk yang sekarang kita alhamdulillah dapat fasilitas dari Pak Bupati. Berarti apa tuh maksudnya?
menginap di Mes Pemda Kak. Oh tetap ya, Iya. dapat penginapan. Penginapan, Kalau karena- lagi ada kegiatan di luar. Nah, yang sekarang ini Pak Bupati alhamdulillah dukung. Kemarin juga Ibu Ketua DPRD Ibu Mafira Abdul, alhamdulillah dia WA saya. Dia bilang bagaimana persiapannya Kak? Saya bilang alhamdulillah Bu, kita sudah mulai lakukan persiapan. Insya Allah malam Senin kita akan berangkat. Gitu dia bilang. Jadi Ibu Mafira bilang Senin kapan nih? malam Senin ini Kak Ke Palu, karena tanggal 17 untuk yang dewasa ini sudah mulai prakarantina. Berapa hari tuh? 5. Lima. Karantina 2 hari, karantina 3 hari. Jadi tanggal 21 malam Mei itu mereka sudah grand final. Insya Allah apapun yang Ini semua ya pergi? yang dewasa dulu Kak. Oh. Nanti kita pulang dulu di sini 2 minggu, baru berangkat yang cilik. Gitu jadi dukungan dari pemerintah alhamdulillah sekarang sudah mulai ada. Jadi itu saja kedepannya mungkin bisa dilirik-lirik Kak. Gitu. Amin. Tidak besar, tidak banyak sih kita harapkan, yang penting perhatiannya dulu Kak. Karena itu saja dulu kita itu saja Berikan harapan. mata Iya ya. betul sekali. Dan hati. Nurani. Ibu Nurani dong Kak. Gitu ya. Oke baik, semoga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Apa yang diinginkan, diharapkan bisa tercapai ya. Amin. Jangan lupa apa yang sudah diajarin sama coach atau yang lainnya itu diterapkan, dipelajari sebaik mungkin ya. Ini sama sekali gak ada yang sia-sia ya. Segala sesuatu yang baik itu pasti imbasnya ke kita sendiri. Terbukti kan, attitude mulai berubah ya. Ya mungkin kemarin ngomongnya apa sih? Sekarang mulai lebih santun lagi ya kan. Jadi semoga sukses pokoknya buat kalian semua. Aplaus dong buat kalian sendiri. Kalian ya masih kecil ya, terus umurnya kalau pikir masih, orang bilang masih suka hidup bebas. Ya seperti saya Kak masih 16 tahun. Paksa ya. Beda setahun. Nggak apa-apa. Terbukti ini kalau dari kami sendiri memang berjiwa muda. Tetap dia harus Nggak muda. harus. Soalnya dia bergaul dengan orang muda semua ya. Oke, itu juga KB untuk ini kegiatannya yang kedepannya. Semoga pemerintah makin lebih melirik lagi, makin dapat support lagi, dukungan dari pemerintah tentunya, dan pokoknya yang terbaik buat kalian semua tentunya. Terima kasih sudah hadir ya, dan ya, untuk sahabat kreatif ya, gitu dia tadi numpang-nampang yang sudah dihadirkan tentunya di ruang dengar kamu tentunya dengan mengenal lebih dekat finalis Putra Putri Sulawesi Tengah 2022 perwakilan Toli-Toli. Ada Cindy Pratiwi, ada Marco Cesar Kapia, jadi sama Stefani Angjaya, terus juga ada Kak Abi sendiri. Terima kasih, dan yang pasti buat kalian semua, apapun cita-citanya harus maju, jangan hanya sebatas bercita-cita, coba diterapkan, mulai berusaha, lakukan apa yang bisa lakukan, jangan hanya duduk diam untuk menghayal kira-kira saya mau jadi apa. Terus tetap saya di 96.9 FM, masih terus saya temani kamu tentunya.